Kami hampir dibunuh itu karena mereka anti sekali sama orang berjilbab. Tapi kecintaan ibu kepada Aceh ini melebihi orang Aceh sendiri mana nih Pak? Enggak ngerti saya. Ya, Masya Allah. Emang tata orang Aceh bukan? Kenapa ngurusin Aceh? Ya saya hormatilah orang yang tidak puasa. Sebenarnya kurang asam, marah saya. Ini Ibu Nizma apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu ya. Masih bertahan. Masih. Dengan suasana yang panas. Iya. Alhamdulillah. Oh iya, dibandingkan London, Aceh sangat panas Bu ya. Sangat panas, sangat panas. Ya. Nah Ibu ini kan saya lihat-lihat lah sebelum Ibu hadir di sini kan saya lihat-lihat juga profil Ibu kan. Ini kabarnya Ibu sudah 40 tahun ya Bu ya. Betul, 40 London. tahun ya. Nah, Tahun 80-an kami ke sana. 80-an ya. sudah berangkat ke sana. Nah belakangan ini saya lihat Ibu sedang aktif-aktifnya ini di Aceh Bu ya. Oh bukan belakangan. Oh bukan. Pada 16 tahun bahkan. Sudah 16 tahun 16 Ibu tahun ya. Jadi saya baru ingat mulai dari minggu Kok ketiga. baru tahu sekarang kita Pak? Mutiara terpendam. Iya Mutiara Terpendam. Minggu ketiga Januari tsunami sedang itu saya baru datang dengan tim dari London ya. Oke. Bersama teman dari Jakarta. Situ. Kami khusus menangani anak-anak saja. Karena kami punya yayasan charity, kegiatan itu hanya untuk menangani korban-korban perang, konflik, musibah alam ya. Jadi apapun yang terjadi kami itu hanya khusus mengurus anak-anak korban dan para ibu-ibunya, jandanya. Biasanya begitu. Oh, berarti awal mula Ibu berkecimpung di Aceh ini pada saat tsunami. Iya, ya? iya. Itu Pada dengan organisasi apa, Bu? Saya punya yayasan namanya Indonesian Children Relief Indonesian yang Children saya Relief. bangun pada tahun 2002. Kayak pernah dengar itu. Tapi memang waktu itu banyak organisasi yang ada namanya children gitu. Ya. Banyak gitu ya. Itu saya bangun setelah saya menjalankan perjalanan saya ke daerah-daerah konflik ya. Mulai dari Poso, kemudian sempat ke Ternate, Galela. Lewat Manado saya mampu pergi ke Ternate, lalu dari Ternate saya nyambung ke Ambon. Ke Ambon itu. Masa-masa konflik dulu itu. Masa konflik sendiri. Sendiri. Nggak ada menyuruh, nggak ada yang kasih perintah. Nggak tahu, ada dorongan kepingin tahu gitu. Ambon kan waktu itu sebagai daerah percontohan, sebagai toleransinya tinggi sekali ya. Iya. Lalu sebenarnya kenapa terjadi pembunuhan bahan baku antara sesama saudara tetangga gitu. Iya. Jadi saya penasaran aja, pengen tahu kenapa gitu. Ya udah, saya ke sana aja. Kenapa saya nggak bisa ke Ambon? Saya ke Poso dulu. Karena waktu itu Ambon masih parah sekali. Iya. 19 Januari 1999. 9. Itu setelah saya pulang dari Bosnia. Oh, Ibu ke Bosnia juga ya? Masa-masa konflik ya? Spesialis konflik sepertinya. Nggak tahu dah, ada hati yang Iya. dorongan hati aja. Saya pikir saya pulang dari Bosnia 1998. Oktober pasca perang Itu saat-saat. Bosnia yang 5 tahun ya. Saya pikir saya ini kepengen syahid deh. Teteh ngapain sih pengen syahid gitu. Ingat anak gitu. Kami ke sana bersama 9 ibu-ibu, sister namanya. Saya bawa mobil, Iya. truk van Fan. ya, bawa bantuan, bawa 800 pasang kacamata bekas ya. Mainan, makanan semua itu. Kami mulai dari Belgium, Hamburg terus merayap 3 hari 3 malam. Lewat Austria, waktu itu autumn musim gugur, cantik sekali. Iya. Kami di stop di Austria, stop di ini tuh, di stop lama sekali. Kami hampir dibunuh itu karena mereka anti sekali sama orang berjilbab. Iya. Hanya sampai di sana di Mostar. Itu Ya Allah, di kotanya situ. indah tuh ya kalau nggak salah ya. Kota apa? Mustar Cantik tadi. sekali. Cantik sekali. Orangnya cantik-cantik juga. Iya. Keturunan Turki kok. Iya, dekat dengan Turki ya. Jadi 9 bawa barang seperti itu. Bawa barang, mobil ini pickup kecil, 9 orang, 10 orang isinya dengan sopir. Itu lagi konflik Bosnia ya, Pak? Kayak sudah selesai. Oh, pasca. Sudah selesai. Lagi masa rehabilitasi ya. Kan perangnya 2005 ya. Perang nggak? Perang 90-an. 90-an, 95. Iya, Kami ke 95. sana 98. Iya. Lagi masa-masa rehabilitasi. Iya, lah iya. mereka, Jadi ya. saya lihat ya Allah. Kedai itu sepi, nggak ada barangnya, cuma 2 pasta gigi, 2 macam ini kosong. Ini daerah Muslim, ini daerah Kristen. Yang Muslim nggak berani ke ini, luar biasa. Dan itu kami pergi ke Sarajevo, pergi ke PAUD ya, nursery gitu. Di situ saya melihat anak-anak yatim piatu menangis, mereka kehilangan ayah ibu.
Di situ hati saya tuh kayaknya diremas-remas. Dilihat langsung gitu ya. Iya langsung sendiri. Pengen saya bawa gitu tapi kan nggak boleh ya. Saya pulang November, Desember, Januari kejadian di Ambon. Nah itu akhirnya saya beralih ke Indonesia. Ya udahlah saya pikir lebih baik mengurus negara sendiri ya. Sebenarnya saya udah lama pengen ke Aceh, tapi nggak bisa waktu itu, nggak bisa. Saya kira setelah tsunami baru ada Iya, peluang kesempatan. saya ingat tanggal 14 Agustus 2004 ya, saya beli tiket Merpati. Oh, sebelum tsunami itu ya? Sebelum tsunami, kan sudah saya ada dengar rencana itu kemari konflik, ya? iya ada apa tuh, dom ya. Iya, dong. Saya melihat anak-anak yatim tuh pada menangis, nyanyi gitu. Aduh, saya pengen ke sana deh. Kata teman-teman, jangan teh, bahaya. Bahaya kenapa? Saya bilang, kalau kamu ada di pihak sini, kamu dikira ini. Pihak sini, kamu dikira ini. Bisa-bisa kamu mati konyol. Jadi kalau kamu mati juga nggak syahid gitu. Gila, saya bilang. Jadi saya cancel itu 99%, semua jangan. Ya udah, akhirnya saya undurkan. Sementara teman-teman yang di Aceh itu sangat menunggu gitu. Oh sudah punya teman-teman di Aceh juga? Nggak tahu, saya punya ada aja kontak. Saya cari tahu. ya. Dan saya nggak tahu siapa mereka tuh. Saya bilang ini pesawatnya di cancel. Tapi datang aja lewat Medan. Kami jemput di Medan. Begitu. Maaf saya nggak bisa. Sampai saya mau berangkat dengan Dr. Yose Rizal. Iya, Yose Rizal. Ahli tulang dia. Bulan Sabit ya? Ya, Brasabit. Bukan. Mercy. Mercy. Mercy Corps. Bukan. Mercy Indonesia. Mercy Indonesia, Mercy. Yang saya dengar, saya tuh ingin tahu who's killing who. Siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh itu kami pengen tahu kenapa gitu. Terus tapi ini beda dengan di Ambon, di Poso. Saya cuma pengen ngeliat sendiri, pengen menolong anak-anak yatimnya gimana gitu. Wah, saya melihat konflik lalu. Iya. Udah itu akhirnya tiba-tiba tsunami terjadi Desember, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember kejadian. Baru situ. Kami mengumpulkan masyarakat di London, Muslim dan Muslim, kami sanggup mengumpulkan 400 orang di satu gedung di masjid. Saya bicara gitu dengan penuh terharu ya. Sedih. Sebenarnya saya udah lama mimpi bicara di depan kalian, saya ingin menolong Aceh. Ini saatnya, udah waktunya. Wah, datang. Oh, di hadapan di dalam masjid itu? Iya, dalam masjid 400 orang. Baik, datang lagi, minta kursi lagi. Alhamdulillah berkah. Kami mampu meraup uang 35.000 pound malam itu. Bayangkan. Berapa duit kita itu? Kali 5.000 pound? Kali 18.000 mungkin. Ya, kali 18.000. Sudah itu lah. kata teman-teman, sister jangan pergi dulu, kita kumpulin uang dulu. Ya oke, saya turutin perintah mereka ya. Padahal saya pemilik yayasan itu ya. Barulah kami berangkat tanggal minggu ketiga Januari 2005. Memang lagi lagi masa-masa kritisnya after. Berarti 2005 udah di sini? Iya, sudah di sini. Yang saya lihat itu, sampai saya tuh berangkat dengan pesawat perang New Zealand. Apa namanya? Hercules. Hercules biasanya. Ya Allah, 5 jam di jalan itu, yang kursinya itu dari terpal, ininya berat, barang-barang kami di sana di belakang. 5 jam sampai saya turun ke bawah, aduh kepala saya sakit, masuk angin saya. Ya udah, di situ saya cari teman-teman siapa nih bisa jadi. Nah, ketemu dengan teman-teman Hidayatullah. Hidayatullah ya. Karena banyak, ada ratusan NGO, namanya NGO ya waktu itu, dari Cina, dari Amerika, dan saya tengok ada kapal apung yang untuk rumah sakit di Ulele kayaknya. Itu ratusan dari Thailand, dari mana-mana, ada Cina, dari dari Eropa semua, Amerika. Saya bilang, waduh ini kayak jambore aja itu di udah di mana di Banda Aceh. Jambore bencana mungkin. Iya, jambore. Karena seluruh bangsa di dunia ini kayaknya hadir di luar biasa di Aceh. Di saat saya melihat ini, saya nggak bisa nangis hari itu ya. Di sini mayat, ada bendera kuning. Oh. Nggak bisa nangis saat itu. 2005 itu. 2005 itu. Saya bilang udahlah kita ini masih di Jerman itu ya? Masih di Jerman. Di Jerman ya. Akhirnya udah kita fokus ke anak-anak aja, karena orang tua tuh banyak yang bantu. Jadi kita carilah anak-anak kecil. Kita ada di Banda Aceh tuh dekat gedung RRI. Kita mau supaya anak-anak tuh jangan stres, jangan depres. Jadi kita bikin mereka teriak-teriak gitu. Teriak-teriak ya. Terus kita kasih hiburan, entertainment. Sudah itu kata teman-teman tuh, Teteh, Dilung tuh belum tersentuh.
Kak di Loknga. Longa. Kami ke Loknga, masih ada jalan. Itu bulan berapa? 2005 berarti? Masih 2005. Bulannya Januari. Oh, Januari. Baru, Baru. minggu ketiga. Masih. Kalau Lumayan, kue masih itu bisa baru di mana-mana. keluar dari Iya. oven. Itulah ceritanya. Ceritanya. Oh. Terus semenjak tsunami itu Ibu ada program-program tersendiri untuk Aceh gitu. Ya, saya 6 bulan sekali datang sini. Setiap 6 bulan 6 sekali. bulan sekali ya. Entah gimana, teman-teman dari Jakarta bilang, Teteh mendingan konsentrasi ke Lung. Kenapa? Di sana tuh belum tersentuh bantuan. Jadi saya pakai kapal niaga, kapal apa tuh dari Penayong. Dia bawa bangunan, bawa besi-besi Oh, itu. bahan-bahan bangunan Iya, ya. ya. Saya bawa bantuan, entah mainan, buku ikro, seragam gitu. Sekitar 4-5 jam dari Penayong ke Iya, Lung. iya. Karena menyusuri pinggir Menyusuri itu gitu ya. dekat agak lama dia ya. Indian Ocean, lautan India ya. Itu namanya kapal oleng begini gitu. Lama sekali. Tapi sampai saya di Lung lah, alhamdulillah. Nah, berarti Ibu ada mengikuti perkembangan Aceh lah ya semenjak dari tsunami hingga hari ini. Betul. Nah, hari ini sedang kegiatan apa nih, Bu? Alhamdulillah kami temukan lokal partner namanya Hidayatullah. Hidayatullah. Pesantren Hidayatullah. Betul. Waktu itu pesantren. Ini teman-teman sama-sama relawan. Mm-hmm. Kami ketemu macam-macam NGO, yayasan dari mana-mana itu. Sehingga kami itu berlomba mencari anak yatim. Lucu ya. Iya, masa itu seperti Masa itu ya mencari ada risk. korban. Laris banget. Entah kenapa kami dijodohkan dengan Hidayatullah. Dia memang juga ahli dalam hal menangani musibah. Nah, itu. Saya melihatnya orang-orang Hidayatullah itu sangat tawadu ya. Tawadu itu kerja untuk Allah, ikhlas dan dia ingin menyelamatkan generasi anak-anak itu. Ya Allah, saya lihat tuh anak-anak di Lung tuh, aduh macam-macam deh Pak ya. Ada yang ketakutan diajak bicara, ada yang sekali kita jalan-jalan ke laut, nggak mau mereka. Begitu sampai di pantai dia duduk di bawah nggak mau jalan, mereka takut dengan Trauma, debu, ya. Trauma dengan mereka trauma dengan air hujan ya, mereka pasti nangis tuh. Berarti anak-anak itu sekarang udah gede dong? Sudah gede, sudah menikah, sudah yang punya usaha, ada yang Masya Allah. pada kerja alhamdulillah. Mereka sudah berapa? Udah 16 tahun. Waktu itu usianya 9, 8, 11, 12. Waktu itu kami cuma mampu 50 anak ya. Kami dikasih pinjam rumahnya Pak Camat. Pak Camat ya. Namanya itu lupa saya. Kasih pinjam rumah terus pindah lagi. Ada satu NGO yang membuatkan rumah di Lam Sujen. Nah, sementara itu saya bilang ini kita banyak uang nih harus beli tanah nih kita. Saya dengar jumlah anak yatim korban tsunami itu sekitar 30.000. Itu yang terhitung ya. Saya bilang yuk kita ambil bagian yang mana lah. Kita ambil 100 anak ya. 50 di rumah-rumah, terus masing-masing di rumah orang tuanya, ibunya gitu. Ya kita beri bantuan makanan, hiburan, buku ikro, pakaian gitu. Dan saya 6 bulan sekali bolak-balik datang gitu. Sampai akhirnya tahun 2006 sebelang ini kita ada uang ya, kita cari tanah yuk kita bikin rumah singgah yatim, panti gitu. Alhamdulillah kami temukan di Paro itu. Paro ya. Paro ya. Oh, tanahnya. Tanah itu. Jadi dia itu Paro itu lembah, saya bilang lembah. Kalau bahasa Inggrisnya valley. Valley, keren sekali itu. Kalau ada di teringat Silicon Valley gitu ya. Valley, keren sekali. Lokasinya sangat indah. Jadi kalau kita duduk di sini nampak belakangnya gunung, duduk di sini juga gunung nampak, duduk di sini juga. Jadi luar biasa. Pantai cuma 8-10 menit. Dan Paro paling cantik pantainya. Silakan mampir. Nah, kalau nggak salah saya lihat di medsosnya Ibu itu lagi sedang ada pembangunan itu ya. Oh iya. Jadi pelan-pelan ya dari mulai 9 anak yatim terus sampai suatu hari mencapai 80 anak ya. Kemudian mereka bilang, Bunda kita kan perlu masjid. Iya tahu Bunda masjid sudah. Jadi gimana dong belum ada. Saya tuh banyak berteman ya dengan orang-orang non Indonesia Muslim baik-baik mereka. Jadi sepertinya begini Pak ya, trust itu yang kita buat yang susah dijaga. Trust itu artinya kepercayaan. Untuk membuktikan trust itu memang kita harus kerja keras. Teman-teman melihat saya tuh orang yang sangat tinggi determinasinya. Katanya gigih, pantang menyerah. Saya jalan sendiri tuh dengan 3 teman aja.
Kalau bahasa Inggrisnya persisten ya. Persisten betul. Saya tuh konsisten persisten, itu modal saya. Orang semua kenal ini orang ngoyo banget gitu. Tough apalah nggak tahu. Saya jualan lumpia, saya bilang brother beli dong lumpia saya nih 500 gitu. Tahu uangnya 2.000 masuk dalam amplop. Saya bawa jadi beli apalah gitu. Itulah ceritanya. Jadi 2007 kami bangun, temukan tanah seluas 3.000 meter persegi. Alhamdulillah kita bangun. Saya ulang bikin ini asrama, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, rumah makan, tempat makan dan dapur. Luas sekali tanahnya lumayan. Dan saya sempat lihat tanahnya itu Pak, dekat sekali memang, nampak sekali debur ombak, pohon masih tergolek, terus ada 2 pohon gitu. Wah, alami ya. Alhamdulillah ada uang, jadi uangnya banyak sekali waktu itu. Jadi lebih baik daripada untuk makan habis, lebih baik kita bikin satu rumah untuk anak yatim. Dan ternyata Hidayatullah itu misinya mereka tuh tidak berbayar. Gratis ya. Gratis, mereka cari bahwa anak-anak itu siapapun punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi memang kami nggak kasih harga. Kalau mereka mau silahkan, kalau enggak. Jadi tugas saya mencari beras, cari donatur. Nah, sekarang kan maksudnya potong. Dulu kan uangnya melimpah nih Bu ya, masa-masa. Sementara sekarang uangnya kan udah mulai seret gitu ya. Itu bagaimana Bu mengantisipasi? Kami punya donatur tetap. Oh, donatur tetap itu mereka bayar bulanan, misalnya ada yang 500 ribu, bukan 500 pound. Enggak, 20 pound, 10 pound. Kami tuh sangat mengandalkan kepada donatur reguler. Dari situ dikumpulin jadi ada gitu, cukup untuk. Nah, ini saya senangnya dengan Hidayatullah ya Pak ya. Mereka tuh nggak pernah komplain. Kalau uang telat pun mereka nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mereka. Hidayatullah yang pusatnya di Kalimantan bukan? Kalimantan betul, ya. Jadi zaman saya masih S1 di Surabaya dulu, di belakangnya pesantren Hidayatullah memang orang-orang yang tough. Orang-orang lapangan memang. Kalau untuk ke pesantren memang Hidayatullah. Mungkin udah 300 cabangnya. Misalnya kamu pergi ke Irian, terserah, bawa nih majalah 10. Suami istri, baru pengantin baru tuh. Orang mestinya honeymoon dikasih tugas, suruh cari lapak. Oh jadi lokal partnernya ini sekarang? Ini cerita tentang Hidayatullah. Pergilah ke Irian, ke daerah Kristen. Tuh ada lahan, dibuka aja, dibakar, minta izin di tanah siapa, ayo wakafkan. Situ dia bangun dari situ. Hidayatullah selalu begitu khasnya. Dia bina anak-anak yang enggak. Mereka menerbitkan majalah juga dulu ya. Sering lihat tuh di lapak-lapak koran. Iya. Hidayatullah. Income-nya ya. Jadi berarti sekarang Ibu berpartner dengan Hidayatullah Aceh. Dari dulu ya. Hidayatullah Aceh. Sekarang ini apa? Membangun. Jadi sudah tahun kemarin ini saya terus aja mencari dana bagaimana caranya supaya pesantren ini punya perekonomian yang baik, mandiri gitu, nggak selalu bergantung dengan donatur. Kan idealnya begitu ya. Idealnya begitu. Terus saya mencari donatur. Gimana sister, ini kamu alhamdulillah masih jalan. Terus gimana? Kamu masih tetap mencari dana? Iyalah kan ya. Kenapa emang nggak bisa tanam ini? Bisa, saya bilang tanam, cuman hamanya itu babi hutan. Babi hutan di sana. Karena memang kami masih dikelilingi dengan hutan-hutan. Iya. Jadi malam-malam itu si babi hutan tuh datang menyerang tanaman-tanaman kami. Ya udah kalau gitu kita pagar aja. Jadi bisa nanam sayuran, buah-buahan, bisa bikin ternak ayam, kambing suatu hari. Ya alhamdulillah. Ini relawan kami datang dari Australia dan London, anak-anak muda. Masya Allah. Yang di video saya lihat itu ada orang Afrika itu ya Bu ya? Afrika dia orang Somalia, tapi lahir besar di Inggris. Dia punya ide brilian sekali. Peletakan batu pertama Bapak? Iya betul. Oh itu dari dari luar? Dari Somalia, tapi orang London lah. Dia merasa dirinya orang British. Kalau Khadijah dia orang Bangladesh, lahir besar di London juga. Kemarin tuh bareng sini? Iya sama-sama. Mereka datang hari Selasa, saya sampai di sini hari Sabtu, jadi udah siapkan kamar, makanan apa gitu. Saya udah bayangkan kayak begini, kamar mandinya kayak gini. Kamu tuh nggak bisa pakai shower ya, pakai gayung. Basket. Small bucket atau jug gitu ya. Ya kan jug ya. Kalau di Jerman apa tuh? Apa namanya? Puas makan. Puas makan. Iya.
Tapi alhamdulillah mereka terima gitu. Dan mereka punya pengalaman rupanya. Pernah di Kamboja. Itu lagi sama membangun namanya sustainability project. Memberi arahan kepada orang kampung, dikasih pagar, tanahnya ada, kasih bibit, diajarkan bagaimana menanam yang baik. Lalu jadi income mereka. Saya jadi teringat ini, Bu. Beberapa waktu yang lalu ada satu anak mahasiswa Aceh, tapi udah almarhumah ya, meninggal di London juga itu. Oh. Dia sedang sudah S3, terus ada proyek jadi S3 dia itu Tahun berapa? Baru tahun ini. Ya Allah. Orang Aceh. Dia meninggalnya di London, entah lagi naik sepeda, tiba-tiba apalah nggak tahu, kita kan meninggal. Jadi dia ada proyek-proyek kemanusiaan gitu, S3-nya tentang air lah, untuk air bersih gitu. Sayang amat. Komunitas orang Aceh di sana itu kenal gitu, sampai ya termasuk saya lihat di medsos, termasuk banyak orang mengucapkan belasungkawa gitu kan. Dibawa ke sini. Iya, dibawa pulang. Jenazahnya dibawa pulang. Mahal itu. Kebetulan dia masih lajang kan, jadi mungkin ya keluarganya di sini semua. Kasihan amat ya. Artinya di sana mungkin banyak mahasiswa yang tertarik dengan proyek-proyek kemanusiaan gitu ya. Mestinya begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia tertarik pingin kemana ya pergi kayak tadi ke Kamboja, ke Aceh gitu ya. Iya. Kalau kita kan bakti sosial paling di kampung sebelah. Nggak apa-apa. Pokoknya ada sesuatu. Berarti Ibu udah 16 tahun bolak-balik Aceh nih? Iya. Nggak pernah selalu dari kemana-mana, selalu Aceh. Tapi Ibu aslinya dari Palembang? Aslinya? Ayah saya Palembang, ibu saya Banten. Lahir besar di Serang, Banten. Tapi saya mendaulat diri jadi teteh gitu. Tapi kecintaan Ibu kepada Aceh ini melebihi orang Aceh sendiri mana nih Pak? Enggak ngerti saya. Emang teteh orang Aceh bukan? Kenapa ngurusin Aceh? Ya saya kan Muslim. Lah memang kenapa? Ibu namanya juga unik nih, Bu. Nizma Said Agusti. Iya, ayah saya tuh Said. Said itu bangsawan biasanya. Kalau di Aceh bangsawan Arab. Oh gitu ya. Agak berbau Malaysia gitu ya. Mungkin ada yang menduga Ibu dari Malaysia selama ini? Nggak tahu, nggak ada. Saya nggak mau juga dibilang Malaysia. Sorry ya, maaf ya. Biasanya kalau pulang ke Aceh berapa lama Bu sekali pulang? Kan ada pandemi. Itu saya 2 tahun nggak bisa datang. Bayangkan sengsaranya saya tuh. Tapi tahun lalu ada di sini ya? Iya, 5,5 bulan. Bayangkan, 5,5 bulan. Nah sekali ini udah ada 2,5 bulan. April saya pulang. Kalau Bapak ada biasa lah ya, tinggal berarti Bu. Udah biasa. Anak saya juga dididik dari sejak remaja gitu. Umi, Mami pergi ke ini ya, silang. Berapa lama Mam? Sekian lama. Oke, hati-hati Mam. Apapun yang kamu kerjakan, pokoknya hati-hati gitu. Mereka tahu ibunya tuh tough, bandel gitu. Tahu dah, Mami tough memang, dia makanya survive. Saya didik mereka ya. Iya. Waktu saya mau ke Ambon ketahuan, itu aja saya diam-diam aja. Waktu saya ke Bosnia pun saya nggak bilang itu. Mau kemana Mam? Mau ke Eropa bawa bantuan. Nggak bilang tuh, karena Bosnia masih rawan waktu itu. Itu namanya 5 tentara dari berbagai negara di sana tuh. Dengan bedil begini ya. Pasukan apa? Ya pasukan. UN lah. UN, PBB. PBB. Luar biasa. Pas sudah sampai Mam dari mana Mas? Saya tunjukkan peta ya. Sini. Mam, kamu ke Bosnia? Iya. Mami, kamu gila ya? Gak pengen lihat anak-anak yatimnya, jandanya, memang mengerikan sekali. Itu gedung-gedung masih bolong, bekas tembakan tuh masih nampak itu. Menara-menara udah pada ditopal gitu. Luar biasa. Kita flashback nih sedikit Bu ya. Ibu kan Ibu Nizma kan sudah 40 tahun ya di London ya. Ini cerita awal mulanya bisa menetap di sana gimana? Oh ya, Ibu masih warga negara Indonesia? Ada KTP-nya. Soal 20 tahun ya. Saya pertahankan tuh Pak kewarganegaraan saya. Itu kan satu-satunya harta ya, properti yang nggak bisa saya ganti. Sekali waktu saya hilang paspor, gimana? Udah pakai? Enggak, saya bilang enggak bisa. Kenapa? Begitu hebat sih, emang apa sih hebatnya? Enggak, Indonesia tetap Indonesia gitu. Enggak, saya masih asli Indonesia. Gimana ceritanya kok bisa ke London? Ini kayaknya qadarullah apa nasib apa takdir nggak tahu. Saya bersuamikan bule Inggris. Jadi jumpa di Jakarta pada saat saya bekerja untuk perusahaan British Oil. Saya jadi sekretaris di perusahaan itu, akhirnya ketemu, itulah akhirnya.
Terus dia pergi ke Mary, saya pergi ke Inggris, kursus bahasa Inggris. Jatuh cinta sama Inggris, ingatnya dilamar sama dia. Itu jadinya. Itu Ibu tinggal di London terus itu atau pindah-pindah kota? Enggak, selama itu di situ aja. Di London Iya. itu sebenarnya. Iya. Karena di sana Pak ya, sekali punya keluarga, itu kita nggak bisa tinggal-tinggal gitu. Kebetulan dia memang udah settle, udah kita settle aja. Tanya dia nanti kita ke Indonesia, kerja di sana. Ternyata repot. Pindah-pindah tuh sama anak-anak ya, pendidikannya suka terganggu. Jadi nggak pernah kemana-mana saya. Dan saya nggak bisa bekerja, karena ada pilihan kalau kamu mau keluarga, ya udah diam di rumah, urus anak. Kalau enggak ya, kalau nggak mau keluarga, mau kerja, jangan punya keluarga gitu. Kami tuh di sana nggak ada punya pembantu, apa nggak ada. Dua-dua karir ibu dan itu nggak bisa. Terlalu mahal biaya untuk jaga anak. Tadi semua sendiri. Iya. Kemudian cerita lain Pak ya, karena tinggal di Inggris tuh baru terasa ya, kok kosong sekali ya, tauhid saya, iman saya di kemana gitu. Kok nggak ada yang nyuruh saya sholat gitu. Itu saya rindukan. Ini saya bergaul dengan anak student yang sedang melakukan S1, S3 gitu, dosen-dosen tuh mereka tuh. Dari Indonesia maksudnya? Dari Indonesia ya, yang dari Pajajaran, UGM, dari USU, dari mana-mana lah, Palembang, dari Sumatera Barat. Sering saya undang mereka tuh. Saya kok kepengen komunikasi dengan mereka. Udah ke rumah yuk gitu. Kasih makan. Oh senang sekali mereka dikasih makan Indonesia. Mahasiswa selalu senang. Mahasiswa, senang bayangkan. Kapan lagi? Langka cari makanan. Sering-sering ketemu gitu. Kita bikin pengajian yuk gitu. Itu awalnya. Bikin pengajian kita. Kumpul-kumpul semua tuh S3 tuh. Lama-lama istrinya banyak ikut, anaknya ikut. Ternyata masyarakat Indonesia yang bersama ikan bule juga ikut gitu. Para TKI juga ikut. Akhirnya besar tuh namanya Al-Ikhlas itu tahun 1990. Sampai jadi nama Al-Ikhlas itu. Iya, kita kasih nama. Itu kejadiannya 1994. Jadi saya tuh gitu Pak, ternyata senang berinteraksi dengan orang. Ya. Silaturahmi. Makanya kelihatan awet muda terus ini. Aduh, begitu ya. Iya Dek, betul. Masya Allah. Udah pelan-pelan, udah jalan. Saya punya keyakinan, kata orang komunis, kalau seorang manajer yang berhasil itu saat kita tinggalkan dia jalan terus. Nah, itu. Jadi saya didik teman-teman, saya kasih makanan dari A sampai Z. Saya bilang, wah ini pengajian peningkatan gizi ini. Seneng tuh. Udah akhirnya lama-lama saya pelan-pelan mundur, sekali nggak hadir. Nah saya pindah ke tempat lain. Itu kumpulan Muslim non Indonesia, mereka juga profesional. Setiap Jumat itu, sis ikut yuk, ada apa? Kita mau bikin ini nih kumpulan, circle namanya. Oke, saya bilang, saya bawa kue gitu, biasa ya orang itu teman makanan. Dari 11, 20 sampai 50 sampai 80 sampai banyak sekarang. Namanya City Circle. Mereka datang hari Jumat jam 6 pulang dari kerja. Kata mereka, kalau boleh kan pada ngebir ya, kita ngapain? Yuk kita kumpul yuk, kita cari gedung hall untuk disewa situ. Saya diajak, udah, saya bawa lumpia, bawa makanan apalah, seneng mereka. Udah, akhirnya disitulah lahir yayasan kami dari City Circle itu. Yang Bangladesh, yang guru, yang lawyer, yang dokter, yang macam-macam, profesional semua tuh Muslim. Ya Allah, bukan Indonesia saja mati. Nah, saya tuh senang bergaul dengan orang-orang non ternyata. Iya, udah akhirnya jadi besar. Sebelang pas saya dengar ini sebelang bawa masakan. Ada masakan di sebelah warung. Oh, pantesan. Saya cari dana. Yuk kita cari dana tuh ada Turki, Albania, Kosovo. Kita cari dana itu. Saya masak Indonesia, mie goreng, kari ayam, acar, sama kue-kue gitu dah. Kumpul duitnya kasihkan. Setelah, ini kok terjadi Mbak negara aku, gimana nih? Ayo kita bikin. Udah, saya itu bolak-balik jalan 18 bulan Pak, saya jalan ke daerah Poso, Amur, sampai ternyata sampai Kalimantan itu. Saya bilang, ini tolong dong negara saya dong. Emang kenapa? Ini loh foto, mana fotonya? Ini fotonya. Saya ajukan ke Islamic Relief, Muslim Aid, mereka nggak peduli. Maaf sis, kami itu bukan donatur. Aduh, udah akhirnya, udah kita bikin sendiri aja katanya teman-teman itu.
Itu teman-teman Bangladesh, Pakistan, Inggris, apa lagi? Iya, tiga bangsa itu, Pakistan, Inggris, India, Bangladesh, Inggris boleh. Udah kita bikin yayasan. 2002 lahir tuh. Nah, terus saya tuh 6 bulan sekali pergi tuh ke sini terus Pak bantuan. Ambon ratusan anak yatim kami bantu, terus janda-jandanya, Ternate juga, sampai ke Galela Pak. Galela ya, Bapak tahu Galela ya? Iya pernah dengar di Maluku itu ya. Ternate, Tidore, ada pulau Halmahera. Pak, saya pengen, ada apa Pak? Ibu kok berani sekali? Saya lihat gitu. Kami diantar ke sana 3 Brimob mengawal kami ya, 1 mobil sama 1 ibu orang situ lah. Iya udah, kami dikawal dengan 3 tentara itu ya. Apa yang saya lihat? Kami pakai ini kan speedboat nyebrang. Yang saya lihat itu rumah-rumah sepanjang jalan dari ada lupa nama kotanya itu yang pelabuhan kecil sampai ke Galela itu rumah rata semua dengan tanah. Sebelum ya Allah ini kok kayak Bosnia gitu. Rata, nggak ada sisa-sisa Pak sama sekali Pak. Muslimnya sudah di Ternate jadi pengungsi Muslimnya ya. Mereka numpuk di kota Ternate itu. Saya tengok mereka tuh di gudang-gudang. Setelah 2-3 kali datang ke Ternate, saya pengen lihat kayak gimana Galela. Bukan apa sih nama sama desanya tuh Popilo tuh yang masjid dibakar. Pernah dengar. Ya, yang Dr. Yosi ke sana, mayatnya sudah busuk, berulat, dibakar. Hanya Dr. Yosi datang didorongnya tuh mayat kubur di depan masjid. Itu. Sebelahnya lagi itu desa Popilo. Tobelo. Ya. Itulah ceritanya. Terenyuh lagi hati saya. Akhirnya udah kita cari local partner. Waktu itu PKPU sama Al Khairat Ustadz Kasuba yang sekarang jadi gubernur di Ternate. Itu aja perjalanan saya dari era konflik. Cuma saya belum sempat nulis buku. Iya. Sayang sekali ya. Saya itu mau bilang dari apa mungkin nggak didokumentasikan dalam bentuk buku. Harus sepertinya itu. Iya, foto-fotonya masih ada. Video gitu. Pengalaman selama puluhan tahun di daerah-daerah mahal, konflik. Mahal sekali. Dan mereka udah jadi entah apa itu anak-anak yatim. Saya dengar cerita yang ke Bosnia tadi seperti lagi nonton film gitu ya. Luar biasa. Nah, Ibu kan saya tadi kan Ibu katakan Ibu berkeluarga dengan orang Inggris Bu ya. 40 tahun yang lalu itu kan pasti pada masa muda tuh, kan. Terus Ibu pindah ke London kan, sebuah negara baru kan. Sebelumnya Ibu belum pernah keluar luar negeri ya? Pernah jadi student kursus. Oke, student. Nah, tapi kan ini kan tinggal untuk menetap yang tidak tahu sampai kapan luar gitu. Biasa itu. Itu tuh gimana Bu? Apa geger budayanya tuh luar gimana? Luar biasa. Keluarga sulit sekali memberi izin. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang kan ada Allah. Nekat, saya nih orangnya nekat. Tapi nekatnya selalu pasrah kepada Allah, ini yang menarik. Pada akhirnya ya ada. Sama anak saya juga, Mami, nanti kalau kamu dibunuh gimana di jalan di ini sama orang-orang. Kamila, kita manusia tuh bisa mati di mana aja, bisa di jalan, bisa di trotoar, bisa lagi di rumah. Kita nggak tahu kan? Kita pasrah sama Allah. Oh gitu ya. Baru mereka melepas saya pergi ke daerah konflik. Emang orang Inggris bilang tuh nutcase ya. Apa? Nekat. Nutcase. Oh, nekat. Nggak masalah. Nutcase, nekat. Oh gitu. Di rumah dengan anak-anak pakai bahasa apa Ibu? Campur. Bahasa Palembang mungkin ada? Palembang enggak, banyakan Indonesia, Inggris, campur lah, campur. Gitu ceritanya. Jadi apa ya, saya bayangkan orang Indonesia, orang Inggris, terus tinggal di London, terus kegiatannya keliling-keliling daerah-daerah konflik gitu kan. Tapi kelihatannya udah pakemnya di Aceh sekarang. Maksudnya ada tempat lain. Sekarang ini fokus di Aceh? Fokus di Aceh, karena akhirnya saya harus fokus di satu tempat. Karena ya di tempat lain itu saya nggak mampu. Kan begini, kita dapat uang sebanyak terakhir tuh balance itu apa ya bahasa Indonesianya? Saldo. Saldo tuh ada sekitar 550 ribu pound. Kalikan 18 berapa tuh? Ayo. Ayo Pak, matematika Pak. Dari dulu matematika susah. Itu uang Aceh, untuk Aceh itu. 500. Oh itu untuk Aceh aja ya? Untuk Aceh aja. Oh, yang diamanahkan Donatur ini itu Aceh. Gitu, iya, gitu. itu uangnya dari orang. Kali 18.000 ya. Ayo Pak, nanti dapat bagian Pak. Hampir ini 10 miliar nih. 10 miliar ya, bayangkan tuh.
Soalnya ini harus ini jadikan sebuah apa, rumah singgah apa, oke, udah cari tanah sana kemana, Lam Sujen, Lam Grihe, apalagi ya. Akhirnya jodohnya di situ lah. Saya bilang, tar dulu, saya mau pulang tuh waktu itu, kan bolak-balik. Pas sampai di Paroy, saya di bukitnya di atas tuh. Saya bilang, tar dulu, itu apa itu? Ini ya, apa namanya, danau, bukan teh laut. Jadi itu diapit oleh 2 pulau ya. Tuh mundur lagi, saya berhenti, turun belum banyak semak waktu itu, saya ambil foto. Enggak tuh itu jodoh kami tuh, sekarang jadi pesantren. Ih cantik sekali, apalagi kalau langitnya biru tuh, wih cantik sekali Pak. Ternyata ini ya udah. Hanya saya konsentrasi ngurus Aceh aja lah. Ngurus Aceh aja. Duit berarti Pak 10 miliar. 10 miliar ya. Banyak tuh Pak ya. Semua itu. Setara dengan APBK. APBK beberapa kabupaten di Aceh gitu. Jadi itu apaan? Minggu lalu mungkin Ibu posting Aceh cakep gitu kan? Iya. Akhirnya saya screenshot, kirim mana-mana dan mereka takjub juga ini. Aceh dalam, Jadi tajam dalam. kesan Ibu dengan Aceh ini gimana sebenarnya? Iya, saya salut sekali ya. Pertama, terasa sekali suasana puasa Ramadan itu. Terasa sekali. Di Jakarta itu kalau kita masuk ke masjid baru terasa suasana puasa. Ke pasar, ke kedai itu, aduh orang makan seperti biasa aja. Bahkan saya bilang tahun yang lalu saya masih sempat ke ada namanya Tamsit, Taman City, tempat belanja, mall. Biasa aja. Ada tulisan tuh, hormatilah orang yang tidak puasa. Sebenarnya kurang asem, marah saya. Hormatilah orang tidak puasa. Hormatilah sengaja orang itu. yang tidak puasa. Iya, dulu kan kami dapat hormatilah Orang yang berpuasa. Ini enggak hormatilah. Jadi ya beliin aja kalau makan aja. Oke, nggak apa-apa makan, tapi jangan di publik lah, jangan diperlihatkan, kayaknya ngeledek gitu. Yang saya sedihnya lagi itu bahkan ada ibu-ibu berjilbab makan, oke. Misalnya kamu lagi nggak puasa, tapi kenapa harus makan di publik gitu? Kan kita sebagai muslim agak tersinggung, tapi itulah suka-suka gitu. Jadi di Aceh alhamdulillah nampak luar biasa sebenarnya. Tutup semua ya. Itu satu. Keduanya sepanjang malam sampai saat itu lantunan Al-Quran luar biasa. Itu adik-adik relawati, volunteer terkesan dengan Aceh. Kemarin kami ada Zoom meeting di Takengon ya. Kami rame-rame ngomong gitu. Saya terkesan sekali dengan Aceh, masjid di mana-mana, orangnya ramah-ramah, baik-baik. Semua ngundang kami untuk makan. Diundang makan. Ketemu di masjid. Mereka suka sekali dengan masjid besar itu. Diajak ngobrol gitu. Tukar-tukar nomor HP ya, terus bisa nggak ke rumah sekarang? Tanya dulu sama anti katanya, tante. Sama bibi. Bisa gitu ada cara. Iya, semua orang senang sama orang asing ya. Iya. Di tempat lain nggak ada tuh mengajar sepanjang malam, nggak ada. Kita kan ada istilah apa? Tadarus Pak ya. Tadarus apalagi mengaji tiap malam ya. Itulah memang suasana. Sampai sahur Pak. Iya, sampai sahur memang. Wah, hebat sekali ya. Karena yang mengaji itu 12 ke atas anak kecil. Iya, rame-rame. Ganti-gantian gitu ya. Sambilan mereka ya anak-anak juga namanya begadang-begadang juga. Bisa aja bergadang tuh. Jangan-jangan takutnya pas itu nggak puasa, nggak sahur, tidur. Itu kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah, kalaupun nggak puasa itu urusan mereka ya. Asal jangan makan di publik gitu. Ya nggak? Insya Allah puasa. Karena mau jajan juga susah. Beli di mana sih? Beli di mana? Iya betul. Berarti tertarik tadi dengan duit yang sangat besar itu kan. Artinya ya kita kalau habisin duit dikit kan gampang Bu ya. Beli ini habis. Ya. Tapi dengan duit sebesar ini kemudian dengan trust yang harus Ibu jaga kan Ibu ada trust yang harus Ibu jaga. Kan? Itu nggak bingung Ibu. Apa nih kira-kira mau dibuat ini? Apalagi ada target ke depan harus ada kemandirian nanti dari penerus program. Iya. Ya inilah pertama sudah kami temukan partner lokal partner yang trustworthy, amanah, sangat menjaga anak-anak. Saya bilang mereka ini adalah pelindung penerus generasi anak-anak yang kan tahu sendiri ya, anak-anak remaja sekarang, anak-anak sekarang udah dibilang babak belur dengan HP-nya, dengan pornografinya dan segala macam. Saya salut dengan ustadz-ustadz ini dari pagi sampai dari buka mata sampai tutup mata sibuk dengan kegiatan-kegiatan agama, mengaji terus. Ya. Kalau sekarang mereka nggak ada kesempatan macam-macam. Mereka nggak boleh pegang HP, nggak boleh itu sama sekali. Berapa orang sekarang sampingnya? Sekarang cuman tadinya sih sebelum pandemi itu ada sampai mencapai 80 ya. Sejak pandemi itu mulai berkurang, udah banyak pada kuliah, ada yang menikah.
Sekarang nih kami lagi struggling, ada sekitar 26, di bawah 30. Ya. Struggling artian kekurangan kan dari dana Mereka banyak. nggak mampu kembali. Oh. Dana itu pada tahun 2008. Oh, 2008. Iya. Ini yang 10 miliar tadi 2008 maksudnya. 2008. Makanya akhirnya kita putuskan beli tanah, Oke. bangun. Kami temukanlah kontraktor koboi. Bayangkan lagi musibah, susah cari benar. cari kontraktor yang betul-betul. Harganya waktu itu 1M 385 juta. Dan itu nggak tuntas, nggak selesai. Nggak tahu kenapa, kurang dana apalah. Tapi ya alhamdulillah kita terus kami tuh pelan-pelan jalan, tapi ada gitu terus. Nah itu sampai hari ini masih program yang 10M itu? Sudah habis uangnya, Pak. Nah yang hari ini, yang sekarang ini? Oh, hari ini kita bergantung dari donatur reguler. Mereka tuh kirim uangnya langsung ke bank kami di sana di Inggris, yang 10, yang 20, yang 50. Ada yang kirim zakat, ada zakat mal, ada zakat uang bunga. Teh ada bunga nih 5 juta misalnya. Oke, kita perlu buat bikin jalan gitu. Atau bikin toilet gitu. Nah, kenapa saya tanyakan hal ini? Karena memang salah satu problem kita ini kan di pendanaan ya, Pak. Pendanaan ya. Kita boleh punya ide macam-macam nih. Gampang hebat, ya. Tapi begitu pendanaan, maintenance itu gitu kan sudah kacau, agak kacau lah gitu kan. Nah, Ibu kan punya pengalaman berorganisasi di London, punya teman-teman yang profesional, jadi tentunya kan ada mindset nih. Ibu di London gini berpikirnya ketika kita sampai ke daerah, loh kok gini gitu. Ada nggak gap-gap semacam itu? Oh iya Pak, aduh Bapak bayangkan saya tinggal di Inggris serba efisien, serba tepat waktu, itu yang bisa saya perangi pada akhirnya. Sampai teman, kamu kok bisa gitu, abis gimana, mau diserahkan ke siapa? Ya artinya istilahnya apa ya, bahasa kerennya itu, etos kerja. Etos kerja. Saya melihatnya gini, sebelum tsunami Aceh kan mengalami konflik ya, 30 tahun. Jadi kebayang nggak tuh, ada anak usia 20 tuh masih SMA, 23 masih, tapi karena mungkin nggak sempat dapat pendidikan karena konflik. Kayak di Tangsel itu banyak sekali anak-anak yang nggak bisa sekolah, keluar bom meledak. Juga orang-orang Aceh yang saya maklumi, saya orangnya besar hati, ya udahlah jalanin aja. Teman-teman yang dari mana ya? Saya banyak lupa. Dari Bangka atau Bangka Belitung, dari Medan ada teman-teman tuh, jadi campur lah. Ya melihat etos kerja memang saya perlu ekstra sabar. Perlu ekstra sabar. Waktu saya di sana semangat semua, pas saya pergi nggak semangat lagi. Ya itu problem. Itulah etos kerja. Kita contohkan misalnya kalau rapat kampung Bu ya. Itu janjinya jam berapa? Jam 11 belum. Betul itu. Iya. Gak apa-apa, artinya memang kita harus konsisten ya, terus aja sampai mereka tuh bosan. Sampai mereka bosan dengan ini dan saya. Terus anak-anak ini selalu berganti biasanya kalau udah berumur. Tergantung tahun ajaran. Nah setelah mereka SMA atau aliyah, mereka dikasih waktu 1 tahun untuk berbakti. Ya, untuk jadi pengasuh istilahnya. Nanti ini tahun ajaran baru bulan Juni ya, Juni itu. Nanti datang lagi. Oh, ada rekrutmen. Iya, ada. Terus aja gitu. Oh, kurikulum dari Hidayatullah itu berarti ya? Hidayatullah, terus ada juga pelajaran-pelajaran. Kami di bawah Al-Ikhlas Hidayatullah Lung. Jadi kami terdaftar. Jadi anak-anak itu enggak ini. Oh, berarti lulus dari situ nanti ada ijazahnya juga berarti? Ada ya. Ya diakui oleh apa? Kementerian. Iya, termasuk anak saya ini, Pipi, dia juga lulusan putri di Lokal. Lanjut kuliah lagi kali ya? Banyak yang kuliah, yang berhasil dapat sarjana. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.